Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam acara Bijak Sela. Kali ini Bijak Sela bersama saya Risi dan saya Heni. ya, Bijak Sela kita kali ini kita akan berbicara terkait dengan konteks yang Mbak Heni ya. Iya, Yang lagi booming. Iya, semenjak Januari 2025 kita seperti kalian pajak ketahui kita sudah menggunakan aplikasi Cortex, dan tema kita kali ini kita akan membahas SPT masa unifikasi Mbak Hen terkait dengan terbitnya Pers 11 tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan PPH, PPN, PPNBM, biaya materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Fungsi SPT masa PPH unifikasi adalah sebagai sarana yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPH untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPH, pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan PPH unifikasi, dan penyetoran PPH yang telah dipotong dan atau dipungut atas beberapa jenis PPH dalam suatu masa pajak. Pemotong dan pemungut di sini termasuk juga instansi pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana yang digunakan oleh wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran dan penyetoran sendiri PPH. Jenis PPH unifikasi adalah PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 22, PPH pasal 23, serta PPH pasal 26. Pemotong dan atau pemungut PPH unifikasi harus menyerahkan bukti potong PPH unifikasi kepada pihak yang dipotong dipungut, melaporkan PPH unifikasi menggunakan SPT masa PPH unifikasi, serta pemotong dan atau pemungut PPH unifikasi dapat melakukan pembetulan atau pembatalan bupot, membuat bupot PPH unifikasi tambahan, serta membetulkan sendiri SPT masa PPH unifikasi. Pemotong PPH unifikasi seperti yang kita ketahui selama ini adalah badan Mbak Eni ya. Nah, dalam aturan Pers 11 ini untuk pemotong ada lagi tambahannya, yaitu orang pribadi. Orang pribadi ini dapat melakukan pemotongan PPH atas PPH P23 terkait dengan sewa. Kemudian PPH pasal 4 ayat 2 terkait dengan sewa tanah dan bangunan. Dengan syarat orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha yang dalam sistem perpajakannya menggunakan atau melakukan penyelenggaraan pembukuan. Berarti yang pencatatan tidak diperbolehkan ya Mbak Ya, Desi ya? pegawai swasta ya Mbak ya, harus KU-nya harus jelas. Harus jelas. Oke. Bupot PPH unifikasi berformat standar, dibuat melalui modul e-bupot yang ada di Cortex. Untuk wajib pajak dalam negeri, bukti pemotongan pajak unifikasi, dan untuk wajib pajak luar negeri berupa bukti pajak non-residence. Bupot standar paling sedikit memuat data nomor bupot, masa dan tahun pajak, sifat PPH, status bupot, identitas pihak yang dipotong dan dipungut, jenis fasilitas, kode objek pajak, DPP, tarif, PPH yang dipotong dipungut atau DTP, dokumen dasar pemotongan dan pemungutan, mekanisme pembayaran oleh instansi pemerintah, identitas pemotong atau pemungut, nama penanda tangan, serta tanggal tanda tangan. Satu bupot dibuat atas satu pihak yang dipotong dipungut, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Bisa merupakan gabungan dari beberapa transaksi atas pihak yang sama dengan kode objek pajak yang sama. Ini sih penjelasannya lebih teliti lebih jelas ya Mbak di Pers 11 ini. Cuma sebenarnya kawan pajak tidak usah bingung, karena ketika kawan pajak mengisi di Cortex itu udah otomatis ya. Ada semua kolom-kolomnya. Tersebut sudah ada semua. Nah, ini terkait sama bukti potong yang bisa digabung, ini yang baru, masuk yang baru ya Mbak Eni ya. Bahwa bukti potong itu bisa digabung selama tadi pihaknya sama, kode objek pajaknya sama, dan masa pajaknya sama. Untuk PPH unifikasi ini kita ada juga dokumen yang dipersamakan dengan bukti PPH unifikasi berformat standar, dan sarana yang digunakan adalah sarana yang dimiliki oleh si pemotong atau si pemungut.
Kemudian apa aja yang bisa menggunakan PPh dokumen yang dipersamakan itu ada satu bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, diskonto SB, kemudian yang memiliki karakteristik sama dengan SBI, jasa giro, kemudian diskonto SPN dan bunga obligasi, bunga atau diskonto SBCP, penjualan saham di BEI, hadiah undian langsung, transaksi di SIP, sistem informasi pengadaan pemerintah, lalu penjualan aset kripto, kemudian ada penghasilan lainnya. Kemudian dokumen yang dipersamakan ini paling minimal memuat nama dan NPWP atau NIK pihak yang dipotong dan dipungut, nomor unit transaksi, DPP, kemudian PPh yang dipotong dan dipungut. Dokumen dapat berupa buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, trade confirmation, atau bukti atas pengalihan surat berharga lainnya, dan dokumen lain yang setara. Untuk ketentuan BUPOT PPh Unifikasi adalah BUPOT tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. BUPOT tetap dibuat dalam hal jumlah PPh nihil karena SKB, pengecualian pemotongan atau pemungutan PPh, transaksi pembelian dari WP yang memiliki suket atau surat keterangan, transaksi penjualan dari WPOP peredaran bruto tertentu yang menyampaikan surat pernyataan pengganti suket, dan dikenakan tarif 0%. PPh DTP diberikan fasilitas PPh serta PPh pasal 26 nihil karena SKD. Pihak yang dipotong atau dipungut harus memberikan informasi berupa untuk wajib pajak dalam negeri NPWP atau NIK-nya, untuk wajib pajak luar negeri Tax Identification Number atau identitas pajak lainnya, ditambah dengan SKD yang sudah dimilikinya. Oke. SPDA PPh Unifikasi itu kawan pajak bisa lihat di konteks sendiri, itu ada induk dan ada lampiran. Lampiran itu ada formulir daftar 1, itu adalah daftar bukti potong yang berformat standar. Kemudian ada formulir daftar 2, itu daftar PPh yang disetor sendiri dan atau disetor secara digembung. Lalu ada formulir lampiran 1, itu daftar dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong berformat standar. Ketentuan lain untuk pembetulan, pembatalan, dan BUPOT tambahan. Untuk BUPOT PPh Unifikasi ini bisa dilakukan pembetulan jika kekeliruan atau pengisian atau transaksi retur, bisa dilakukan pembatalan jika ada transaksi yang dibatalkan, serta bisa dilakukan penambahan jika BUPOT belum dibuat namun SPT masa telah dilaporkan. Syarat untuk melakukan pembetulan dan pembatalan BUPOT Unifikasi adalah: 1. Belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa yang bersangkutan. 2. Bukti potong belum diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, diajukan keberatan tetapi dicabut dan disetujui DJP. Yang ketiga, BUPOT tidak sedang proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Untuk BUPOT tambahan, syaratnya adalah belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa pajak yang bersangkutan. Untuk pembetulan SPT masa PPh Unifikasi, jika PP hanya kurang bayar, wajib melunasi kekurangannya. Jika terdapat lebih bayar, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas lebih bayar yang tidak seharusnya terutang. Oke, baik, ini tidak terlalu berubah ya Mbak? Iya, memang kalau kurang bayar harus dibayar Mbak? Iya. Berarti nggak bisa lapor ya? Iya, dilunasi dulu baru lapor. Iya. Baik kawan pajak, tadi dari yang semua kita sampaikan tadi, secara garis besar perbedaan antara PPh Unifikasi sebelum adanya Korteks dan setelah adanya Korteks yaitu: 1. Sebelum adanya Korteks, pembayaran kode billing per kode jenis pajak. Lalu pemotong atau pemungut itu menginput manual nomor fasilitas berdasarkan surat yang diberikan oleh pihak yang dipotong. Lalu si wajib pajak badan menerbitkan BUPOT dan lapor SPT masanya sendiri. Kemudian dipisahkan antara wajib pajak instansi pemerintah dan non instansi pemerintah.
Dan setelah adanya Cortex, pajak-pajak yang dipotong dan dipungut itu kan unifikasi ada banyak ya Mbak Eni. Banyak Itu dibayarkan sekaligus dalam satu kode billing. Kemudian fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong terintegrasi dengan ibu pot, termasuk fasilitas PPh DTP. Jadi ini kan kalau dulu kalau dia lupa nomor SK-nya atau nggak bawa, otomatis harus motong. Kalau sekarang udah terintegrasi, muncul, ya? Sudah muncul Mbak Eni ya. Kemudian untuk wajib pajak cabang dapat menerbitkan bukti potong, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh si wajib pajak pusat. Kemudian pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotongan atau pemungutan atau mengubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Ini langsung melalui Cortex Kawan Pajak. Kemudian terdapat pledging untuk setiap bupot yang sudah dilaporkan dalam SPT masa maupun yang telah dikreditkan dalam SPT tahunan pihak yang dipotong. Lalu nih instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah menggunakan SPT yang sama. Baik kawan pajak, tadi sekilas mengenai PPh unifikasi, sepertinya udah jelas ya Mbak Eni ya. Sudah cukup Iya. jelas. Baik, berarti kami tutup dulu acara bincang pajak pada kali ini. Sampai jumpa dengan bincang pajak dengan tema yang lainnya. Sampai jumpa.